Pak Jokowi dalam pemilu 2024, saya rasa wajar-wajar aja ya, baik posisi dia sebagai presiden maupun sebagai pribadi. Saya rasa nggak ada yang salah dengan cawe-cawenya Pak Jokowi ya dalam pemilu 2024 ini. Dan masih dalam tahap-tahap yang masih sangat wajar kok. Jangan pilih para pembohong, jangan pilih para manipulator, ya, karena jejak digital itu sangat mudah. Ya. Kalau 5 tahun yang lalu mereka berjanji ini itu tidak ditepati, jangan dipilih lagi. Gunakan logika, ya, gunakan akal sehat. Jejak digital itu kan nggak bisa hilang. Dan orang rakyat Indonesia sekarang kan sudah hampir semuanya bisa menggunakan medsos itu. Halo Sobat Uta, ketemu lagi dalam program Uta Bicara, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai masalah politik. Dan kita tahu bahwa ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo untuk politik 2024 nanti, dan juga mengenai warisan politik dendam. Nah, tentang hal itu kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45 Jakarta, Bapak Rudiono Darsono. Apa kabar, Pak? Baik. Baik ya, Pak? Harus baik. Iya, Pak, kalau melihat cawe-cawe dari Pak Jokowi, ini Bapak melihat apakah memang sejauh ini masih dalam koridor demokrasi atau seperti apa? Kalau kita bicara tentang, kalau dianggap ya dalam tanda kutip itu cawe-cawenya Pak Jokowi dalam pemilu 2024, saya rasa wajar-wajar aja ya, baik posisi dia sebagai presiden maupun sebagai pribadi. Saya rasa nggak ada yang salah dengan cawe-cawenya Pak Jokowi ya dalam pemilu 2024 ini. Dan masih dalam tahap-tahap yang masih sangat wajar kok. Sebagai presiden, ya dia harus bisa berlaku adil untuk semuanya. Dan itu kan nggak secara vulgar bahwa saya dukung si A, dukung si B gitu ya. Saya rasa ini Pak Jokowi sangat bagus lah dalam hal ini. Dan apalagi kan dia menginginkan tentunya presiden ke depan juga akan bisa melanjutkan program-program unggulan dari Pak Jokowi seperti IKN, lalu juga pembangunan infrastruktur. Menurut Bapak gimana? Bukan hanya itu yang diharapkan atau menjadi pikiran dari seorang Joko Widodo ya. Tapi bagaimana juga bahwa pengganti dia nanti atau yang menggantikan dia nanti 2024 itu haruslah orang-orang yang bisa sepaham. Yang pertama ya sepaham dengan pemikiran-pemikiran Pak Jokowi. Yang kedua itu ya harus juga yang bisa menjaga kepentingan pribadinya Pak Jokowi sebagai mantan presiden atau pimpinan di negeri ini ya. Yang pasti kalau penggantinya itu orang yang berseberangan atau tidak sepaham, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan bukan hanya Pak Joko Widodo pribadi dan keluarganya ya, tapi kelompok yang berkuasa sekarang pun juga pasti akan dibongkar semua masalahnya. Itu hampir dapat kita pastikan lah ya. Kita nggak bilang pasti, tapi hampir dapat kita pastikan. Karena politik dendam ini sudah dimulai hari ini. Ya, bukan hanya politik tentang kekuasaan lagi, tapi yang berjalan sekarang ini politik dendam yang ada. Ya, itu yang kita sudah dapatkan dari, bukan sumber-sumber kita bicara tentang politik dendam itu bukan hanya dari oposisi, dari teman-teman yang selama ini mendukung Pak Jokowi pun, dari teman-teman ya para tokoh-tokoh masyarakat Indonesia ya, tokoh-tokoh Indonesia, itu juga kita berbicara tentang adanya warisan politik dendam itu. Nah, untuk mengurangi warisan politik dendam itu apa yang harus dilakukan?
Ya nggak bisa apa-apa ya, sudah perjalanan sudah terlalu jauh ya. Tapi sampai sejauh ini Pak Jokowi bermain sangat cantik ya. Dia juga nggak mau banyak terlalu ikut campur masalah lainnya. Ya cuma harus jujur kita juga bahwa yang menjadi korban ini ya rakyat, masyarakat jadi korban. Ya. Jangankan masyarakat yang biasa-biasa ya, dunia pendidikan pun jadi korban. Ya, pendidikan pun jadi korban. Kita pun diacak-acak juga ini. Karena kepentingan politik, dunia pendidikan pun diacak-acak. Semua rusak. Sistem tata negara kita juga berantakan semua. Itu mesti kita akui ya. Iya Pak, tapi berdasarkan survei kan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi ini lebih dari 80%. Dan ini menimbulkan banyak tokoh-tokoh yang seolah-olah berdekatan ataupun merasa dekat lah dengan Pak Jokowi untuk melanjutkan pemilihan ke depannya. Bapak melihat seperti apa? Kamu mau survei yang macam apa yang mau kita sajikan? Saya bisa bikin survei kamu calon presiden dengan keterpuasan atau dengan popularitas sampai dengan 70-80%, 90% pun saya bisa bikin. Ya. Jadi survei-survei itu kan, saya nggak bilang semuanya survei seperti itu ya, tapi survei ini kan mereka juga butuh dana, mereka juga ada bohirnya, mereka butuh uang operasional. Siapa yang akan beri, siapa yang akan bayar hasil surveinya? Kita bermain dengan logika akal sehat aja lah, nggak usah dengan survei-survei dan pencitraan, tapi kita lihat aja kenyataan situasi masyarakat yang ada. Kalau survei kamu mau berapa persen pun saya bisa bikin. Ya. Saya punya tim yang sangat kredibel, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar, tapi saya bisa bikin mau survei kamu mau berapa, dapat kepuasan berapa persen. Ya, itu aja. Jadi kita nggak usah bicara tentang survei lah, bicara aja tentang situasi yang ada. Bagaimana situasi negara kita saat ini, baik sisi ekonomi, politik, apalagi sisi hukumnya ya. Ya, jadi itu kita bisa inilah. Ya. Jadi kita jangan bicara masalah survei lah. Ya, masyarakat sekarang sudah pintar-pintar. Ya. Yang bodoh ya bukan ini, yang bodoh ya banyak. Nah ini hasil survei ini yang dipakai oleh ya dipergunakan oleh oknum-oknum ini untuk memanipulasi dalam tanda kutip itu ya masyarakat yang tidak mengerti tentang politik. Ya, situasi ekonomi ke depan, situasi yang ada juga bagaimana. Itu aja yang ininya. Jadi jangan terlalu kita terpaku kepada survei-survei begituan lah. Iya, terakhir Pak Rudi. Bagaimana Pak Rudi melihat pemilu 2024, apakah akan kondusif atau seperti apa Pak? Gejolak politik pasti ada ya. Cuma kita sama-sama berharap bahwa dengan cawe-cawenya Pak Jokowi ini semua bisa diminimize lah resiko-resiko yang ada ya. Bikin puas semuanya nggak mungkin bisa memuaskan semua pihak tuh nggak mungkin. Tapi kita hanya berharap bahwa oke lah, ayo kita bangun demokrasi kita ini ya, yang katanya demos kratos ya, kekuasaan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat ini ya, dalam demokrasi ini kan bisa berjalan dengan baik lah ya. Kalau normal saya nggak percaya itu. Tapi jangan sampai ada keributan yang nggak perlu punya lah. Karena kalau sampai ribut, kita akan mundur sekian lama yang mungkin kita nggak punya jalan balik ke posisi hari ini lagi. Jadi ya kita itu aja, kita doa sama-sama lah. Mungkin ada saran untuk para pemilih Pak untuk di pemilu 2024. Jangan pilih para pembohong, jangan pilih para manipulator. Ya, karena jejak digital itu sangat mudah. Ya. Kalau 5 tahun yang lalu mereka berjanji ini itu tidak ditepati, jangan dipilih lagi. Gunakan logika, ya, gunakan akal sehat. Jejak digital itu kan nggak bisa hilang, dan rakyat Indonesia sekarang kan sudah hampir semuanya bisa menggunakan medsos itu ya. Pelajari dengan baik. Ya. Jangan ada kultus individu atau kultus kepada kelompok atau partai tertentu. Gunakan logika, gunakan akal sehat. Kepada siapa kalian akan percayakan masa depan kalian 5 tahun ke depan ini. Itu aja yang paling penting. Ya, jangan pilih para pembohong. Baik. Ya.
Pak Rudi, terima kasih atas waktunya, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Ya, Sobat Tuta, demikian tadi obrolan kita dengan Pak Rudi Darsono mengenai cawe-cawe politik dari Presiden Joko Widodo dan juga mungkin warisan politik dendam. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial. Dah.